2024 itu ketika Teratu ikut event itu tuh bisa 1 kali beli mobil yang keluar budgetnya. Halo semuanya, balik lagi di Teratu Podcast. Di episode kali ini, episode 6, aku Karina Putri tentunya bakalan nemenin kalian. Mungkin di teman-teman semuanya juga sering banget nih ada yang ikutan event exhibition atau mungkin event-event yang diselenggarakan sama brand beauty itu sendiri. Mungkin dari teman-teman juga berpikir kayak di era digitalisasi ini gitu, apakah masih worth it untuk mengikuti event exhibition ini, apalagi dari sisi brand itu sendiri. Nah, kita bakalan kupas tuntas tentunya bareng partner aku. Halo, aku Min Queen Alfi. Di sini aku bakal nemenin kalian buat di podcastnya Teratu bareng Teh Karin. Yes. Nah nih ya Teh, aku mau nanya ke Teteh selaku event and community gitu ya di Teratu Beauty. Jadi kan aku ini memang penikmat event exhibition ya sebetulnya. Jadi kayak ada experience yang baru aja sih kalau misalkan aku ikutan ke event exhibition gitu. Nah tapi sebenarnya kalau misalkan dari sisi brand beauty itu sendiri, apakah masih worth it untuk mengikuti event exhibition ini? Terus apakah di event exhibition ini itu tujuan dari brand beauty ini apakah cuma menjual produk aja atau bahkan lebih luas dari itu? Oke, sebetulnya kalau misalkan terkait worth it dan gak worth it itu tergantung tujuannya tuh apa gitu ya. Nah, setiap brand itu kan pasti punya tujuannya masing-masing. Tapi kalau misalkan keikutsertaan di event offline atau exhibition atau pop-up store gitu ya, dan sejenisnya, menurut aku sependek pengetahuanku ya itu sangat worth it gitu ya. Dimana memang sebetulnya kan kalau metode pembelanjaan offline itu kan udah ada sejak dulu ya. Kayak dulu kita kalau mau beli sesuatu tuh ke pasar, ke mall, ke pusat pembelanjaan itu udah pasti secara langsung gitu. Mungkin kalau misalkan saat ini tuh para perusahaan yang bergerak di bidang IO ini mulai mengeksplorasi inovasi melalui event exhibition ini. Nah, dan kalau misalkan kita lihat-lihat itu tuh jauh lebih segmenting, di mana semuanya tuh udah lebih lebih dikelompokkan gitu. Kayak misalkan mau cari beauty ke event beauty. Kalau misalkan mau cari event fashion ke event fashion gitu ya. Nah, ada juga yang event beauty dan fashion. Ada juga yang lebih bercampur baur gitu. Jadi sebetulnya kalau worth it atau tidak itu tuh worth it banget gitu ya. Karena banyak sekali aktivitas ataupun untuk bisa lebih dekat dengan customer tuh enggak hanya yang nggak bisa dilakukan secara online. Justru cuman di metode pembelanjaan offline. Secara langsung gitu ya, temu langsung. Nah itu tuh beda banget ketika orang-orang belanja secara online. Kalau online itu tuh menurut mereka tuh cuman kayak baca product knowledge, baca yang lain-lain gitu ya. Nah sedangkan kedekatan dengan customer tuh nggak ada di situ. Oh iya sih betul, karena memang nggak interaksi langsung juga kan. Sedangkan kalau misalkan offline itu tuh banyak hal aktivitas yang bisa kita lakukan bersama customer. Istilahnya lebih dekat dengan customer gitu. Impact atau enggaknya pertama awareness jelas banget gitu ya untuk bisa mencapai target pasar yang jauh lebih luas, bukan hanya di online tapi juga di offline. Kemudian juga lebih dekat dengan customer, yang kedua itu. Terus ketiga juga untuk bisa istilahnya menjalin kerjasama B2B dengan brand lain, brand partner. Karena event exhibition tuh bukan hanya antara brand ke customer tapi brand to brand juga. Gitu. Jadi memang banyak banget ya brand juga kalau misalkan kayak ada tap in di exhibition itu, bahkan mereka tuh collab gitu ya. Sama brand-brand lain, bahkan itu kayak mungkin minimal pembelanjaan sekian nanti dapat produk yang lain, atau mungkin kayak games-games seru-seruan gitu nanti dapat produk yang lainnya juga. Ini emang oke banget sih sebenarnya kalau misalkan dilihat dari sisi brand juga gitu ya, selain dengan ya target pasarnya yang juga achieve gitu, tapi juga ternyata collaborationnya juga achieve dan juga nah kita kan sekarang lagi ini banget ya, marak-maraknya kita saling berpegangan tangan antara brand-brand lokal. Nah mungkin ini juga menjadi salah satu inovasi gitu ya dari brand-brand juga, salah satu jalan ya. Betul, apalagi kan kita juga sering banget ya untuk collab-collab juga bareng sama brand-brand beauty ataupun mungkin brand-brand yang masih align gitu dengan kita. Sama satu lagi, kalau misalkan di event offline itu tuh peluang untuk reach out new customer tuh jauh lebih luas
Oh. gitu, karena kita bisa ngasih experience secara langsung. Jadi kalau misalkan berimpact atau enggak dan worth it atau enggak, tentu worth it karena banyak activation yang nggak bisa dilakuin di online, itu hanya bisa dilakuin secara offline, yang mana itu untuk menimbulkan trust dari customer dan juga ngasih experience secara langsung gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan emang event offline ini memang nge-build trust dari customer juga gitu ya. Betul. Apalagi kalau misalkan new customer yang memang belum tahu banget nih kayak dari produk kita. Kalau misalkan memang dari online itu kan ya tadi yang udah dibilang juga kayak baca dari produk knowledge-nya doang gitu. Atau mungkin review-review dari yang lain. Tapi kalau misalkan di event exhibition bener banget sih, kita juga kan bisa kayak kalau misalkan parfum kita bisa nge-sniff juga gitu parfumnya kayak gimana. Betul gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan dari Teratu itu apakah setiap tahun itu akan tap in di event exhibition atau enggak? Atau mungkin ada pertimbangan lain dan juga hal-hal lainnya? Oke, sebetulnya kalau misalkan keikut sertaan Teratu sendiri di event exhibition itu tergantung ya. Maksudnya kita tidak mau menutup transparansi apapun gitu ya. Kita harus selalu transparansi bahwa emang event exhibition tuh memakan budget yang cukup besar gitu. Jadi ya tergantung pertimbangan perusahaan pada saat itu apakah budgetnya ada atau tidak gitu. Ketika memang ada, kita akan ikut. Ketika memang tidak ada, maka ya kita akan mengganti, bukan menghilangkan. Kita akan mengganti, mungkin bisa dengan bikin event sendiri seperti itu. Oke. Nah tadi kan nyinggung juga ya terkait dengan pembiayaan atau mungkin cost gitu ya yang dikeluarkan sama perusahaan. Nah aku juga jadi penasaran nih sebenarnya kayak cost tertinggi di exhibition itu tuh apa sih, dan kalau misalkan memang boleh ya agak di-spill gitu, memang total dari keseluruhan untuk tap in satu exhibition tuh berapa sih biasanya kalau dari perusahaan sendiri? Oke, ini hal menarik ya, sangat menarik gitu berbicara perihal budget gitu. Tapi sebelum itu tahu nggak sih tahun lalu 2025 Teratu itu berhasil menghemat budget expense untuk event itu sebesar 75%. Wow, gimana caranya? Ya, 75% ya. Oke, kita bandingin dulu dengan 2024. 2024 itu ketika Teratu ikut event, itu tuh bisa 1 kali beli mobil yang keluar Satu budgetnya. kali beli mobil ya? Sekitar 150 sampai 200 juta. Wow. Kita buka-bukaan aja ya, karena ini pasti menjadi kayak pertanyaan ya juga pertanyaan ya, umum juga. gitu kan gitu. Nah, kemudian kita di 2025 kita berhasil untuk memangkas budget sebesar 75%. Caranya pertama karena kita kategoriin dulu. Kategoriin dulu dari 200 juta itu pada saat 2024 itu budget apa sih yang paling tinggi terpakai itu untuk apa gitu. Gitu kan. Nah, ternyata budget yang paling tinggi terpakai untuk build booth. Oh, ngebikin gitu. booth gitu ya. Biasanya pakai vendor kan? Betul. Kalau bikin booth ini. Oke. Nah, di 2024 itu Teratu Beauty itu kalau ikut exhibition itu tuh pakai vendor untuk nge-build booth-nya. Oke. Nah, itu tuh memakan uang yang cukup banyak gitu ya dari total expense yang dikeluarkan gitu, sekitar 50 sampai 80 juta. Wow. Setengahnya ya, hampir setengahnya kan. Gitu. Maka di tahun 2025 kita mengeksplor nih inovasi dan juga berusaha untuk mengoptimalkan potensi yang ada gitu. Apa ya yang bisa dimanfaatin, apa ya yang bisa dikurangin atau ditambahkan gitu. Karena kan kalau inovasi itu sebetulnya bukan hanya menambahkan tapi mengurangkan atau menghilangkan juga, itu adalah inovasi ya, betul. Gitu. Ketika emang udah gak relate ya hilangkan aja gitu. Nah, solusinya adalah kita tuh di 2025 self construction. Oh, jadi bikin sendiri. Betul. Buatnya tuh bikin sendiri. Bahkan pengerjaannya juga sendiri. Betul. End to end dari nol sampai jadi, sampai di hari H udah bisa dipakai untuk jualan, kita bikin sendiri. Wow. Gitu. Dan bahkan dipakai sampai sekarang. Dipakai sampai sekarang. Nah, ini fakta menariknya. Biasanya kan kalau pemangkasan itu tuh akan berdampak negatif ke beberapa lini ya. Ya, biasanya. betul. Tapi justru pemangkasan Teratu yang dilakukan oleh Teratu sebesar 75% tahun lalu itu tuh berdampak positif bagi cash flow perusahaan, ditambah dengan itu jadi aset perusahaan lifetime. Oh, oke. Sebentar. Berarti kalau misalkan kita pakai vendor tuh yang 80 juta, kita let's say lah ya, itu 80 juta. Itu nggak semuanya jadi milik kita ya? Of course tidak. Wow. Itu tuh hanya aset-aset yang memang sekiranya ada logo Teratunya misalnya gitu. Itu jadi aset kita karena kan memang tidak bisa dirubah oleh mereka ya. Kayak meja aja paling. Nah, nanti kalau misalnya kita pakai vendor tahun depannya ikut lagi beda lagi 80 juta lagi.
Jadi Gitu. setiap event itu harus mengeluarkan uang dengan budget sepersekian gitu ya. Betul. Oke. Jadi emang ternyata kalau ikut event tuh budget paling besar tuh adalah di booth gitu, bikin boothnya. Oke, makanya berinovasi lah gitu Iya, ya makanya tim event, dan berinovasi juga lah. mungkin dari CEO-nya itu sendiri gitu ya, Pak Riki itu berinovasi untuk membikin booth-nya itu sendiri gitu, bahkan Iya. dari desain ya kah? Iya, nah ini fakta menariknya adalah sebetulnya self construction ini tuh ada tantangannya di manajemen orangnya, justru ya. Gimana caranya kita untuk bisa manajemen orang-orang, karena internal ya, orang-orang internal gitu. Gimana caranya kita saling bahu membahu untuk bikin sesuatu yang lebih besar, karena tanpa vendor maka kita benar-benar mengoptimalkan semua potensi yang ada, potensi anak desain untuk bikin desain konstruksinya, kemudian juga briefing tukang, kemudian juga hal-hal detail lainnya kayak gitu. Kemudian juga terkait budget. Nah, terkait pemangkasan 75% yang aku sampaikan tadi, kan kalau pakai vendor tuh 80 juta ya. Ya, satu kali tap in. Satu kali tap in. Oke. Ingat ya, satu kali. Dia nggak akan bisa dipakai lagi di tahun-tahun selanjutnya kecuali temanya sama. Oke. Dan itu pun harus pakai vendor Harus lagi pakai vendor. kan. Dan mungkin biaya lagi karena kan Biaya lagi. apa namanya, bahan-bahannya juga kan udah dicopot-copotin Betul. juga kan. Nah, tahun lalu Teratu itu tuh cuman ngeluarin uang 20 juta untuk bikin booth sendiri, yang mana sampai detik ini boothnya masih terpakai, jadi aset perusahaan, dan ketika per eventnya tuh hanya mengeluarkan 3-5 juta untuk retouch-nya aja. Oke, jadi emang benar-benar mantep banget ya si inovasi ini, karena setiap eventnya yang tadinya harus keluar 80 juta hanya buat bikin booth doang, tapi ternyata sekarang bisa dipangkas bahkan 10-nya atau 10 mungkin kali 1/10 lipatnya, dan betul. juga lebih mungkin ya, karena cuma mengeluarkan juga cuma paling mentok-mentok di 5 juta mungkin. Betul. Iya, dan Mentok juga 5 juta. iya, dan itu satu kali tap in cuma 5 juta doang yang tadinya Buat 80 build juta. booth-nya doang ya, itu kayak benar-benar Oke. memangkas lebih dari 10 kali lipat mungkin ya. Kayak gitu. Jadi emang indis ekonomi ya, balik lagi. Indis ekonomi tuh sekarang kita tuh emang kalau buat beda dari orang lain tuh gampang ya. Tapi gimana caranya kita bisa tetap bertahan gitu. Bertahan di era gempuran, dolar naik, Betul. rupiah melemah dan lain sebagainya, kita tetap bertahan. Nah, itu sih caranya adalah mengeksplorasi inovasi dan juga mengoptimalkan potensi yang ada sih gitu. Nah, tapi kan tadi juga dibahas ya terkait dengan si budget ini, memang budget yang paling besarnya itu adalah di membuat booth itu sendiri. Tapi ada nggak sih selain dengan, kan itu memang ya tinggal disesuaikan aja gitu ya dari si brandnya gitu, mau Yeah. booth seperti apa dengan budget seperti apa gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih yang memang kalau misalkan tap in di satu event itu kayak ya udah mau gak mau harus mengeluarkan segini gitu loh. Oke, nah sebenarnya kalau kita berbicara soal cost ataupun budget untuk ikut event tuh sebenarnya banyak ya gitu. Kalau aku sih membaginya ke 3 pilar. Yang pertama tuh ada fixed expense, itu tuh biaya yang kita keluarkan untuk sewa ya, sewa oke. booth-nya untuk ke event organizer. Nah itu fixed expense itu pasti dikeluarkan gitu, mau besar mau kecil mau berapa nominalnya itu tuh pasti dikeluarkan. Kedua tadi budget build booth yang sangat amat jadi concern gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah operasional. Oh, oke. Nah, operasional kan kita tidak memungkiri ya bahwa karyawan pasti makan, penginapan kalau di luar kota, kemudian juga operasional kendaraan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mungkin yang aku highlight di sini terkait operasional adalah media informasi. Gitu. Nah, media informasi atau media cetak yang kita keluarin itu sebetulnya itu nominalnya cukup tinggi sih. Kayak misalkan kita cetak brosur, Betul. kita cetak infraboard gitu ya untuk yang lain-lainnya, itu tuh lumayan besar. Nah, di sini makanya menurut aku kayaknya kita tuh kalau kerja tuh jangan cuman ya hanya sekedar kerja aja, tapi kita harus bisa mengeksplorasi inovasi tadi. Kalau kerja sebatas kerja, kerbau juga kerja doang gitu ya. Makanya kalau misalkan kita manusia dikasih akal tuh kita harus digunakan gitu ya. untuk gimana caranya bisa eksplorasi inovasi ini. Nah, terkait media informasi tadi, sebetulnya ini tuh melalui beberapa event aku coba menganalisis media informasi apa sih yang sekarang tuh udah nggak relate gitu ya. Kayak misalkan brosur sekarang kayaknya jauh lebih jadi sampah ya. Iya, karena mungkin orang-orang juga menganggapnya brosur itu kayak koran mungkin Kayak ya koran, gitu. Memang informasi betul isinya, tapi kan memang agak males juga ya kalau misalkan baca. Tapi kalau misalkan kita nggak pakai brosur, terus pakai apa dong untuk menyalurkan juga ke customernya? Nah, ada dua cara ya yang berdasarkan experience aku tuh ada 2 cara. Yang pertama, kita pakai media yang memang useful.
Contoh. yang bisa digunakan kipas. Kipas. Handsan. Merchandise kipas. Oh, oke. Jadi brosurnya itu atau informasi di brosur itu bisa kita alihkan ke kipas. Itu bisa dipakai kan, apalagi di event konser ya, event konser ataupun di outdoor event gitu. Itu dipakai meskipun kayaknya dibanding orang-orang lihat brosur lembaran, mereka akan jauh lebih lihat kipasnya. Iya sih benar. Dia misalnya abis ngipas lihat ya udah deh. Yang penting mereka benar. sering dulu lah ngelihat si kipasnya gitu kan. Itu yang pertama. Kalau misalkan orang-orang brand-brand punya apa ya namanya produk parfum, pakai smelling strip. Ya benar. Ya kan? Itu benar-benar menarik banget sih, benar Kenapa? Karena cuman produk parfum yang bisa ngasih experience secara langsung. Benar. Kayak suka nih wangi banget, pasti langsung kayak dicari apa namanya bootnya, dicari bootnya, lihat ya, beli gitu. Langsung gitu. Iya benar. Karena memang kalau misalkan parfum ini apalagi ya maksudnya skincare juga gitu ya. Tapi kan kalau misalkan parfum ini kan experience-nya beda itu karena setiap orang punya seleranya masing-masing. Betul. Pastinya. Terus juga wangi yang dikeluarkan dari setiap brand juga kan punya ciri khasnya masing-masing gitu ya. Ada brand yang memang mengeluarkan wanginya itu agak soft, ada yang memang cenderung lebih ke musky semuanya gitu. Makanya memang tergantung dari selera juga. Makanya kalau misalkan di exhibition itu ketika kita ngasih parfum atau smelling strip itu kalau suka ya pasti beli gitu kan. Iya, makanya itu sih menurut aku ya kalau misalkan terkait cost dan budget tuh banyak hal yang bisa kita optimalkan, banyak hal yang bisa kita cut tanpa memang saling merugikan gitu ya. Tanpa merugikan karyawan, kayak karyawan jadi susah tuh enggak. Itu kayak banyak hal selama kita memang mengeksplor banyak inovasi dan optimalisasi potensi yang ada gitu. Balik lagi itu sih poin terakhir ya. Oke. Nah tadi kan kita udah ngebahas nih terkait dengan budget mungkin ya dari Teratu juga. Kalau misalkan Teratu mau tap in itu kan memang lihat dari budgetnya juga ada atau enggak gitu ya. Dan mungkin memang udah di planning juga dari 1 tahun sebelumnya gitu. Apakah memang akan tap in atau enggak. Nah tapi kita keluarin deh budget ini gitu. Apakah dari Teratu juga punya kriteria khusus nggak sih kalau misalkan kayak mau tap in exhibition itu kayak ngelihat dari apanya sih gitu biar Teratu tuh bisa tap in gitu. Oke, pertama sebetulnya kan sebagai orang yang bekerja di bidang marketing ya, khususnya kita kan di bidang marketing tuh ya kalau kata Pak Riki tuh yang pertama harus memperdalam riset. Jadi riset dulu, apakah lihat dulu nih apakah event ini tuh worth it atau tidak. Bisa dilihatnya dari mana sih? Pertama dari portofolio mereka gitu melalui Instagram gitu. Kemudian juga dari antusiasme peserta menunggu momen ini, apakah rame nggak sih gitu kan? Karena kan ya bisa kelihatan lah kita gitu. Karena kan media sosial tuh sangat amat transparansi. Apalagi sekarang ada threads gitu ya. Ada threads mereka semua ngomongin di situ kayak gitu. Nah kita bisa lihat dari situ orang-orang tuh antusias nggak sih di event ini gitu kan. Nah terus based on portofolio kemudian juga kapasitas perusahaan mumpuni tidak untuk ikut event ini karena secara terang-terangan perlu disampaikan bahwa semua brand juga pada akhirnya kita sama-sama mawas diri gitu. Apakah mampu nggak sih kita ikut event ini untuk saat ini? Kalau kata Karate sih ketika kita budgetnya oke dan masih kayak ya perusahaan masih bisa ikut aja, tapi kalau enggak pun secara terang-terangan memang belum ada uang untuk event itu gitu sih sebetulnya. Nah kalau pemilihannya sendiri gitu ya, kalau menurut aku based on experience aku tuh kalau untuk event beauty dia tuh lebih worth it ketika mengikuti event beauty-nya aja, khusus untuk beauty ya. Beauty. Karena memang ya udah gitu orang-orang datang ke sana ya udah beli make up atau enggak skincare gitu kan. Betul gitu. Jadi kalau misalkan atau yang kan yang pertama event brand beauty ikut event khusus beauty. Itu yang paling kayak worth it gitu menurut aku, karena kan segmentasinya udah jelas mereka yang emang mau belanja skincare atau make up gitu. Itu pertama. Kedua, atau boleh event yang memang beauty dan fashion aja. Yang align ya, gitu. Maksudnya kecantikan, gitu-gitu, cewek-cewek gitu. Itu tuh masih align, masih oke gitu. Tapi bukan berarti kita juga menghindari opsi ketiga, kayak misalkan event yang sifatnya umum. Semua ada di situ, kayak misalkan peralatan rumah tangga, baju anak, semuanya gitu. Bukan berarti itu juga, tergantung sih pada saat itu tujuan eventnya itu untuk selling atau untuk brand awareness gitu. Karena kalau dari awareness pasti di event yang ketiga ini itu bakal jauh lebih luas ya. Karena memang
pasarnya juga lebih luas lagi. Betul. Terus kayak benar-benar beragam banget ya kalau misalkan Beragam yang banget. campur-campur ini, karena kan ada yang mungkin orang tua, terus juga ada anak-anak gitu, Ya. terus ada mungkin cewek dan cowoknya juga Ya. lebih banyak lagi gitu. Betul. Jadi gitu sih kalau menurut aku untuk kita menentukan ikut event tuh banyak dan jangan sampai terburu-buru gitu ya. Karena kan kalau sesuatu yang terburu-buru hasilnya juga mungkin nggak Ya, akan pernah nggak akan maksimal maksimal. gitu ya. Makanya kalau aku belajar dari Pak Riki tuh pertama riset dulu, kedua baru eksekusi. Lihat dulu nih detailnya seperti apa, mampu atau tidak. Ketiga kita evaluasi. Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan dari Taratu juga ya ada beberapa pertimbangan juga ya terkait dengan si event yang exhibitionnya ini, karena memang kalau misalkan aku lihat ada beberapa ya mungkin komenan netizen juga ya yang bilang kalau misalkan emang beberapa event exhibition itu udah gak worth it gitu dari sisi customernya ya, bukan dari sisi brandnya sendiri gitu. Makanya ya kita juga perlu melihat gitu ya pasarnya itu kayak gimana, dan Betul. juga apakah memang apa mungkin yang diberikan kepada customernya juga itu apakah masih worth it atau enggak gitu. Iya. Nah ini sih mungkin yang bisa kita jadi evaluasi bersama gitu ya untuk brand-brand, kritik dari customer yang memang terkait kepuasan pelanggan mereka yang ngerasa bahwa brand-brand di event tuh udah nggak worth itu, kita menjadi evaluasi pribadi sebetulnya. Itu wajib, jangan sampai kita jadi brand yang anti kritik gitu. Betul. Kayak misalkan menutup mata dan telinga atas kayak keresahan dari customer gitu. Nah ketika customer udah mulai resah, maka itu jadi evaluasi besar untuk kita, gimana ya caranya untuk bisa mengeksplorasi lagi terkait apa yang customer inginkan, memberikan diskon tambahan kah atau memberikan benefit tambahan kah melalui kolaborasi antar brand, kayak gitu-gitu yang tadi sempat kita bahas gitu ya. Jadi emang sebenarnya sama customer tuh love and hate relationship ya gitu, kayak cinta banget pasti Iyalah, gitu karena kan. kan kita juga tumbuh dan juga berkembangnya bersama customer, mau Itu gak mau pasti kita juga harus karena customer ya. Iya, kita juga harus berpegangan tangan dong untuk selalu terus berjalan dan juga mungkin mendaki gunung ya. Lewati Karena kan- lembah. Iya. Bareng sama customer gitu, mau nggak mau kan. Jadi kita juga gitu. harus memberikan pelayanan yang optimal tentunya Betul. sama customer ini. Oke, nah tadi kan kita udah bahas-bahas juga ya terkait dengan event exhibition gitu, dan juga dalam-dalamannya nih terkait dengan beauty brand buat tap in di event exhibition. Nah, aku juga mau nanya karena aku agak penasaran juga. Mungkin teman-teman di sini juga udah sangat amat penasaran ya, kapan sih sebenarnya Taratu Beauty bakalan tap in lagi di event exhibition gitu, yang terdekat lah mungkin. Oke, nah ini udah semakin dekat ya, tinggal menghitung hari kita bakal ada di event Social Chic Jakarta 2026. Wow. Itu akan dilaksanain di tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus. Oh, oke. Gitu. Di mana, Kak? Di Tempatnya? Jakarta GBK, Stadion Oh, oke. GBK. Iya. Di GBK. Jadi buat teman-teman semuanya yang udah nungguin nih Taratu Beauty buat tap in di event exhibition, dan juga yang udah mau berburu banget nih diskon-diskon yang ada di Taratu Beauty, karena biasanya kan event-event exhibition ini diskonnya mantep banget. Mantep banget, Dan dijamin. juga kita juga ada collab-collab nih bareng sama Iya. brand-brand lainnya ya. Betul. Kita ada collab-collab sama banyak brand lokal. Jadi kalau misalkan buat kalian yang ngunjungin buat Taratu Beauty, nanti tuh bisa untuk dapetin gift dari brand tersebut gitu. Oke. Nah, jadi buat teman-teman semuanya nih ya yang udah nungguin banget Taratu Beauty buat datang dan juga buat tap in di event exhibition, inilah saatnya tunjukkan pesona kalian buat datang ke event exhibition kita yang bakalan ada di Social Chic yang akan Dilaksanakan di Jakarta 2026 itu tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus di Stadion Madia GBK. Oke. Nah, aku tuh sebenarnya agak sedikit penasaran nih sebenarnya ya, kalau misalkan brand-brand beauty yang aku temuin dan juga mungkin beberapa brand fashion juga, itu malah sekarang lebih banyak yang ngadain event sendiri nih. Bahkan mungkin nge-build community-nya itu lebih kencang dibanding sebelumnya, dan juga dibandingkan dengan tap in di exhibition. Nah, mungkin kalau misalkan dari sisi brand itu sendiri, itu kenapa sih gitu bisa sampai kepikiran untuk bikin event sendiri, atau mungkin bisa memperkuat si community-nya ini gitu. Oke. Nah, mungkin ini sebetulnya beda-beda ya kenapa alasannya gitu ya. Mungkin setiap brand juga punya landasannya sendiri kenapa sih sekarang udah mulai beralih gitu. Tapi kalau misalkan ditanya
ditanya dari sudut pandang Terra to Beauty, kenapa sih sekarang udah mulai beralih? Nah, pertama sebetulnya kalau terkait event exhibition itu tuh kan 1 tahun tuh ada 4 kuarter ya. Ada 4 kuarter gitu. Nah, sebetulnya kalau target dari kita tuh per kuarternya tuh 1 exhibition gitu. Jadi setahun 4 gitu. Betul gitu. Tapi memang itu tidak menutup kemungkinan ketika memang ada potensi yang luar biasa nih ketika kita bikin event sendiri gitu. Jadi menurut aku mungkin alasan generalnya kenapa mulai beralih karena sudah mulai melihat atau ada titik terang di mana ketika mengadakan event sendiri itu jauh lebih profit atau segmentasinya itu jauh lebih bisa kita reach out secara lebih luas gitu. Dan tujuan brand mungkin ketika bikin event sendiri tuh lebih tercapai gitu. Kan nah ditambah mungkin kalau misalkan di Terra to Beauty itu sependek pengalaman aku ya gitu, ketika bikin event sendiri, pertama sellingnya dapat, kedua awarenessnya dapat gitu ya, ketiga kita sambil bisa memberdayakan community. Iya, karena memang kita punya komunitas juga ya. Betul. Gitu. Jadi memang itu menjadi treatment khusus juga dari Terra to Beauty buat komunitinya itu juga gitu. Dan kalau misalkan aku boleh tahu nih, sebenarnya kalau misalkan untuk running event ini sendiri, itu tuh ada kriterianya juga nggak sih? Atau mungkin kayak ya udah ngikutin aja gitu. Kayak misalkan brand ini lagi bikin ini kita ikutan gitu. Terus apakah kalau misalkan running event sendiri ini memang cuma awareness aja kah? Atau mungkin dicampur juga dengan sellingnya juga atau gimana? Oke. Nah sebetulnya kalau misalkan ditanya kenapa running event tersebut, pertama itu tuh karena kita lihat dulu nih perkembangan zaman atau perkembangan tren yang sekarang lagi berjalan tuh ada di mana gitu kan. Karena balik lagi sebetulnya bukan karena kita FOMO, tapi karena memang brand itu kan tetap harus mengiringi ya perkembangan zaman yang lagi tren. Yang lagi tren tuh apa gitu. Kayak sekarang kan lagi hype banget tuh event-event olahraga. Yes, wellness Ya, kayak ada event lari, maraton, kemudian juga Hyrox juga ya, terus sama padel, terus yoga gitu ya. Pokoknya banyak banget lah sekarang tuh di wellness. Nah, inovasi dari Terra to Beauty ini gimana sih caranya kita melaksanakan event yoga untuk bisa meng-hiring community atau maintenance community, tapi juga sambil kita jualan. Oke. Jadi tetap ada sellingnya ya. Tetap ada sellingnya gitu, karena tetap harus diselipkan gitu. Jadi biar semua tujuannya tuh tercapai. Nah sebetulnya kemarin ada fun fact juga sih, kan kita kemarin ngelaksanain event yoga ya. Nah sebenarnya tujuannya tuh bukan buat selling sih kalau aku, tapi ya udahlah sekalian aja kayak kita open booth siapa tahu. Nah ini nih dari siapa tahu ini kita memanfaatkan potensi yang ada dan juga ya udah deh cobain aja dulu gitu kan. Nah siapa tahu ada yang beli gitu kan. Nah kalau sebelumnya bikin event olahraga kan kayak nggak ada yang beli nih, mereka cuma coba-coba aja, tapi itu lumayan ya buat awareness gitu kan. Nah tapi pas kemarin yoga ternyata keberuntungan itu ada di pihak kita pada saat itu. Gitu. Awareness dari community-nya jelas dapet, itu event yoga juga terlaksana dengan baik, dan ternyata segmentasi orang-orang yang ikut yoga tuh mereka adalah orang-orang yang memang suka sama skincare dan make up, dan mereka beli gitu. Betul. Dan lumayan banget revenue-nya pada saat itu gitu. Kan itu event secara mandiri yang kita nggak pernah sangka bahwa ternyata sellingnya itu oke. Kayak gitu contohnya. Tapi memang kegiatan yoga yang kemarin dilakuin sama Terra to ini memang antusiasmenya sangat amat oke banget. Betul. Terus juga kita kemarin itu sempat achieve sampai 65 peserta ya. Betul. Gitu, dan karena itulah kita juga akan mengadakan event yoga lagi Fall 2. Jadi buat teman-teman semuanya yang kemarin belum kebagian gitu, dan juga buat slotnya yang udah habis juga, kita bakalan ngadain yoga Fall 2 tapi di kota yang berbeda gitu. Di Jakarta. Yes, di Jakarta. Jadi buat teman-teman Jakarta semuanya nih yang udah nunggu-nunggu buat kita ngadain event gitu ya di Jakarta. Jadi stay tune terus, nanti kita bakalan umumin juga terkait dengan detailnya itu bakalan kapan sih kita datang ke Jakarta buat yoga bareng sama Terra to Beauty. Sebenarnya tujuan besarnya adalah kita bisa mengadakan di semua kota ya. Yes, hopefully ya. Semoga gitu semuanya kita bisa explore semua hal di dunia ketemu ini. sama dir-dir Terra to Beauty di setiap kota kan seru banget ya. Apalagi bisa ngobrol bareng, terus kita juga merasa lebih dekat, temu langsung gitu ya. Aku juga mau nanya nih, mungkin ini agak personal sih pertanyaannya, tapi aku emang agak curious juga gitu. Buat
kamu sendiri, pernah gak sih ada momen dimana satu event itu tuh bermakna banget dan juga jadi titik balik kamu berpikir bahwa oh ternyata event tuh punya impact sebesar ini ya buat brand, atau mungkin kayak kamu berpikir kayak oh ternyata event kayak gini tuh worth it banget gitu dan harus dilaksanakan selalu gitu. Oke, nah sebetulnya setiap event tuh ngasih experience-nya masing-masing ya untuk brand gitu. Tapi seperti yang aku sempat bilang sebelumnya mungkinnya di awal bahwa banyak sekali aktivitas di event offline tuh yang tidak bisa dilaksanakan atau dirasakan ketika kalian belanja online. Oke, Gitu. contohnya. Contohnya, ini yang sangat amat bikin selalu aku terenyuh gitu ya ketika memang melaksanakan event offline adalah lebih dekat dengan customer. Gitu. Oke. Lebih dekat dengan customer. Mungkin karena pelayanan yang diberikan juga itu Ya. pelayanan yang optimal yang bisa kita berikan juga kan. Betul, itu ngerasa lebih dekat banget dengan customer, ngerasa bisa jauh lebih hangat, ngerasa lebih bisa memberikan pelayanan yang prima terhadap mereka gitu, bisa sharing terkait apa yang mereka butuhkan dan lain sebagainya, jauh lebih leluasa gitu, tidak terbatas oleh media. Sedangkan Oke. kalau online kan terbatas mungkin ya dari chat dan lain sebagainya. Nah, offline tuh bisa heart to heart juga gitu loh. Iya benar banget sih. Gitu. Dan satu lagi, mereka tuh selalu ingat kita. Iya, aku setuju banget karena aku juga kan maksudnya pernah melayani customer gitu ya pada saat exhibition itu. Terus ternyata customer ketika ketemu lagi kita di exhibition yang berbeda, itu mereka ingat loh sama Ingat. kita. Betul. Kayak kakak kemarin ya kakak di ini ya gitu. Iya. Itu inget banget ternyata gitu. Jadi kayak itu juga jadi seneng banget kita juga, dan mereka juga bukan cuma ingat sama kitanya aja tapi ternyata sama produk kita dan juga yang kita rekomendasiin juga itu sangat amat mereka ingat juga gitu. Itu benar-benar bikin kayak heartwarming banget ya. Betul. Nah, apalagi orang-orang yang bekerja di bidang pelayanan kayak kita ya, yang berinteraksi langsung dengan customer tuh, menurut aku satu hal yang paling membuat bahagia adalah ketika ngelihat customer tuh puas. Ya. Gitu. Makanya kenapa banyak sekali mungkin SOP untuk orang-orang yang bekerja di bidang pelayanan kayak kita gitu ya. Khususnya kayak misalnya kalau lagi capek nggak boleh ngeliatin capek. Betul. Ketika emang lagi bete nggak boleh ngeliatin bete, karena kita harus selalu memberikan yang terbaik untuk customer gitu. Tapi percayalah gitu, maksudnya ketika kita ya menekankan diri kita kayak nggak boleh nih kelihatan bete, nggak boleh nih kelihatan capek, tapi impact yang kita dapetinnya tuh bener-bener kayak apa ya namanya, priceless banget gitu loh. Jadi nggak bisa digambarkan dengan kata-kata juga. Betul. Karena memang diingat sama customer itu sebuah apa ya namanya, kayak pencapaian sih. Berarti mereka kayak mengingat sesuatu yang baik dari kita gitu ya. Jadi kayak teh waktu itu di sini ya gitu, kayak gitu-gitu. Senang banget sih itu. Ya aku benar-benar setuju banget sih sama statement yang dikeluarin tadi gitu ya, sama Alfi juga gitu, karena aku juga tentunya merasakan. Nah tadi juga kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget ya terkait dengan event, bahkan itu event exhibition atau mungkin event yang dirunning sendiri oleh brand beauty itu sendiri, atau mungkin dari kita juga gitu ya. Makanya kita udah sempat ikut ngadain yoga juga, terus juga kita bakal ngadain yoga lagi, dan mungkin event exhibitionnya bakal kita tap in dekat-dekat ini juga ada Soschik gitu. Nah buat teman-teman semuanya, mungkin itu tadi pertanyaan penutup dari kita juga. Thank you so much buat yang udah nonton, dan juga thank you so much Alfi udah mau sharing-sharing tentang dunia event dan juga tentang dunia beauty brand itu sendiri, yang tentunya pertanyaan-pertanyaan tadi adalah pertanyaan-pertanyaan dari customer kita mewakili tentunya. gitu Benar banget. Itu banyak banget yang ditanyain juga kayak kenapa sih, dan akhirnya sudah terkupas tuntas semuanya buat teman-teman semua. Aku boleh gak cuma tiga hal dari podcast kali ini. Yang pertama, untuk anak event kayak kita, event and community, perdalam riset. Kedua, eksplorasi inovasi. Ketiga, optimalisasi potensi yang ada. Itu rumusnya. Jadi kayak kalau misalkan males nonton semua gitu ya, ini aja 3, insya Allah gitu ya, kita akan sama-sama berkembang untuk memajukan lokal brand ke kancah betul dunia. banget. Dan juga buat lokal brand jangan khawatir gitu ya. Kita juga kalau misalkan memang teman-teman semuanya mau collab bareng kita, boleh banget, karena tentunya kita juga punya program 1001 lokal brand. Betul. Gitu. Jadi buat teman-teman semuanya nih lokal brand, halo. Boleh banget tap in dan juga collab bareng kita, karena tentunya kita juga akan sangat amat terbuka dengan collaboration dan juga tentunya akan sangat amat ingin untuk explore collaboration bareng teman-teman semuanya. Betul. Oke, thank you so much buat semuanya, and see you di podcast selanjutnya.